Lelaki berkacamata menempuh perjalanan. Dahulu ada seorang pedagang dari Tabriz, di negeri tempat Samsudin tinggal. Murid Samsudin Tabrizi namanya Jalaluddin Rumi. Dan dia jadi tempat bertanya. Ada seorang pedagang dari Tabriz datang ke Turki, Konya sekarang itu. Di situ ada kuburan Jalaluddin Rumi. Waktu saya ke Turki, saya sempat berkunjung ke kuburan Jalaluddin Rumi. Jadi pedagang dari Tabriz itu datang ke Turki di situ itu, dan dia tanya sama penduduk di situ, sama agen dia di situ. Dia pedagang multinasional yang belakangan itu rugi melulu. Padahal dia sudah bayar zakat, dia sudah membayarkan kewajiban-kewajiban agama, tapi kenapa dagangnya rugi melulu? Dia tidak pernah meninggalkan sholat, saum. Pokoknya dia orang soleh lah. Tetapi kok dagangnya rugi melulu? Dia tanya, ada kiai besar di sini? Ada. Dan kiai itu ternyata dekat dengan penguasa. Mungkin di zaman itu dia jadi anggota DPR sekaligus kaya raya. Jadi waktu masuk ke tempat itu, dia sudah bawa oleh-olehnya juga hadiah kepada Pak Kiai itu. Diantar melewati lorong-lorong panjang. Sampai dia tanya, ini rumah Kiai kata, atau rumah raja? Rumah Kiai kata. Tapi dia dekat dengan raja. Jadi masuk ke dalam, dan jawabannya tidak memuaskan dia. Mungkin Anda tidak bayar pajak. Udah bayar pajak. Anda tidak bayar zakat, saya udah bayar zakat. Pokoknya semua. Bukan tidak memuaskan lah. Jadi dia pulang, tolong cari kiai beneran lah. Kalau bisa yang tidak kaya gitu. Jadi dia menduga yang kiai benerannya itu biasanya tidak kaya. Wah, saudara sekarang sedang diajari oleh kiai yang tidak beneran. Karena baru saja kaya dan dekat dengan raja. Akhirnya diantarlah ke madrasahnya Jalaluddin Rumi. Jadi Jalaluddin Rumi sedang menghadap ke tembok itu. Sambil baca buku, dia menghadap ke tembok itu. Dia tidak lihat ke belakang. Begitu datang rombongan pedagang dari Tabriz itu, oh, kamu datang ke sini dengan membawa sedekah lah. Berikan sedekah itu kepada orang-orang di depan pintu madrasah itu. Dan jangan berikan kepada aku. Wah, ini benar-benar ini kiai. Gak lihat, dia sudah tahu, dia juga bawa sedekah. Walaupun kan logis bisa saja udah diduga kan. Emang harusnya begitu, kalau mau ketemu saya misalnya harus bawa sedekah juga. Jadi, dan itu dulu udah jadi tradisi mungkin di situ. Jadi udah, kalau kita tidak percaya karomahnya para wali. Tapi bagian yang kedua ini kita tidak bisa mencari alasan logisnya. Kenapa Jalaluddin Rumi tahu? Kata Rumi, coba kamu perhatikan ke tembok itu, diusap temboknya begitu, dan tiba-tiba dia melihat dirinya berada di sebuah pasar di negeri Farangi gitu kata. Farangi itu dulu istilah untuk Prancis sekarang ini. Tapi dulu dalam bahasa Persia itu Persia lama, sekarang Farongsi. Lalu dia lihat, dan dia berada di pasar di negeri Farangi, dan dia melewati orang yang sedang tidur, kotor tidur di situ itu, tercium baunya tidak enak. Pedagang dari Tabriz itu melangkahi dia sambil meludahinya. Lalu kata Rumi, kalau Tuhan ingin mengembalikan kembali rezeki kepadamu, kata, pergilah ke sana. Turun dari kudamu, minta maaf kepadanya, dan bersihkan debu-debu yang kotor dari tubuhnya dengan ginangan air matamu. Gitu ceritanya. Dan akhirnya kembali lagi, datangnya beruntung lagi. Jadi ternyata yang menyebabkan bala dagangannya jadi tidak laku begitu itu, dia mengalami kebangkrutan karena dosa menyakiti waliullah. Sebetulnya cerita ini masih panjang. Inti persoalannya ialah bahwa kadang-kadang Allah menurunkan bencana kepada kita karena dosa-dosa yang tidak kita duga berakibat seperti itu. Allahumma ghfir liyadh-dhunuballati tungzilul bala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menjadi sebab datangnya bala bencana. Kalau Allah keburu mengampuni, tidak jadi itu. Jadi dagangan kita hampir bangkrut, tapi kita mohonkan ampunan. Allah bebaskan kita.
Dan memperoleh ampunan itu tidak selalu baca doa Allahumma gfir liya dzunuballati tungzilul bala, tapi bersedekah juga itu adalah cara untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa juga membebaskan kita dari bala. Di samping kita bersyukur bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari berbagai bala tanpa kita ketahui. Wa kam min fadihim minal bala'i aqalatah, betapa banyaknya bencana-bencana buruk yang seharusnya menimpa kita telah disingkirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kini tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.